Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh soleha. Apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang pendudukan militer Jepang di Indonesia. Anak-anak, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah. Kalian sudah mengetahui tentang perjuangan rakyat Indonesia mulai dari Aceh sampai Maluku, di mana pada perjuangan tersebut banyak rakyat Indonesia yang harus rela berkorban nyawa. Seiring waktu, akhirnya rakyat Indonesia mulai menjalin persatuan dan kesatuan. Rakyat Indonesia mulai bersatu padu dan akhirnya rakyat Indonesia berhasil melawan dan menumpas para penjajah. Anak-anak, penjajahan terhadap bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, tetapi juga oleh bangsa dari Asia yaitu negara Jepang. Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1945. Jepang menguasai setelah berhasil mengalahkan Belanda di berbagai wilayah Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Pada tanggal tersebut dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. Kemenangan Jepang terhadap Belanda disambut baik oleh rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan beberapa cara. Yang pertama, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, Jepang mengizinkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Tindakan dilakukan oleh Jepang karena Jepang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia dan agar rakyat Indonesia membantu Jepang dalam melawan sekutu. Tindakan Jepang dalam menjajah Indonesia ternyata lebih kejam daripada Belanda. Jepang merampas seluruh hasil bumi Indonesia. Akibatnya rakyat mengalami kelaparan. Tidak hanya itu saja, rakyat Indonesia juga diperintahkan melakukan kerja paksa yang dalam bahasa Jepangnya disebut romusa. Untuk mencapai tujuannya, Jepang mendirikan beberapa organisasi, di mana organisasi tersebut dibentuk untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Organisasi tersebut banyak dipimpin dan beranggotakan rakyat Indonesia. Beberapa organisasi yang dibentuk Jepang selama penjajahan di Indonesia. Yang pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A dipimpin oleh Samsudin. Tujuannya adalah untuk menarik simpatik rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh Soekarno, di mana tujuannya adalah untuk memusatkan kekuatan dalam melawan sekutu. Namun tokoh Indonesia memanfaatkannya untuk mengobarkan semangat bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang ketiga adalah Jawa Hokokai atau Kebaktian Jawa, di mana organisasi ini dipimpin oleh pemerintah Jepang sendiri. Di sini adalah tujuannya untuk mengerahkan rakyat untuk melakukan romusa atau kerja paksa. Yang keempat adalah Haiho atau pembantu prajurit, di mana dipimpin oleh pemerintah Jepang sendiri. Tujuan organisasi ini adalah membantu Jepang dalam persiapan perang melawan sekutu dan rakyat Indonesia mendapatkan pelatihan militer seperti baris berbaris, penggunaan senjata, dan siasat perang. Dan yang keempat adalah Peta, pembela tanah air, yang dipimpin oleh Gatot Mangkupraja, di mana organisasi ini bertujuan
membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, dan memberi bekal bagi rakyat yang kelak akan menjadi tentara Indonesia. Nah, itulah materi tentang pendudukan militer Jepang. Nah, sebelum dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya, silakan kalian untuk membuka buku paketnya dan kerjakan kegiatan poin 4 poin halaman 129. Sekali lagi, anak-anak silakan dibuka bukunya, kerjakan kegiatan poin 4 poin halaman 4.4 halaman 129. Ya, di sini adalah kalian instruksinya. Carilah informasi dari koran, majalah, buku, dan internet tentang masa pendudukan militer Jepang. Dari informasi yang kamu dapatkan, buatlah ringkasan tentang masa-masa tersebut. Ya, silakan untuk ditulis di buku tulis, ya. Nanti akan dikumpulkan kemudian hari. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi perjuangan para tokoh. Keinginan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang. Para tokoh ini berjuang dengan berbagai cara. Beberapa memilih cara mengangkat senjata, ada pula yang memilih perjuangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Dan di sini beberapa tokoh pejuang Indonesia. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Jepara pada tahun 1879. Beliau adalah putri Bupati Jepara. Pada masa tersebut, di Jawa terdapat tradisi untuk memingit anak. Anak perempuan tidak diizinkan keluar rumah, termasuk untuk bersekolah. Sampai tiba waktunya untuk menikah, Kartini sangat menderita karena harus dipingit. Namun beliau menemukan semangat dengan cara rajin membaca buku dan berkorespondensi melalui surat dengan banyak orang. Surat-surat Kartini berisi gagasan dan harapan tentang kehidupan perempuan yang lebih maju dan mandiri. Melalui surat-suratnya, Kartini memperjuangkan kesetaraan hak atau emansipasi bagi perempuan. Setelah beliau wafat, surat-suratnya dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tokoh pejuang Indonesia selanjutnya adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember tahun 1884. Dewi Sartika menunjukkan bakat dan minat dalam bidang pendidikan. Beliau gemar bermain menjadi guru dan mengajari anak-anak perempuan sebayanya supaya dapat membaca dan menulis. Perjuangannya tidak berhenti di situ. Ketika dewasa, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan yang berkembang menjadi sekolah keutamaan istri. Dewi Sartika sangat berjasa dalam memajukan pendidikan perempuan Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah tokoh pejuang Muhammad Husni Tamrin yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari tahun 1894. Muhammad Husni Tamrin merupakan tokoh yang memiliki berjuang lewat jalan politik. Beliau menjadi anggota Volksraad, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Lewat kedudukannya, Tamrin banyak menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan rakyat kecil. Tamrin juga menjadi penghubung antara rakyat yang ingin berunding dengan pemerintah Belanda. Tamrin dikenal sebagai politikus yang tegas tetapi santun. Beliau mampu mengemukakan pendapatnya dengan tepat sehingga membuat lawan-lawan politiknya tidak berkutik. Selanjutnya adalah tokoh pejuang Ki Hajar Dewantara yang dilahirkan di Pakualam pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan tokoh pendiri sekolah perguruan taman siswa yang kemudian berkembang sangat pesat. Atas jasanya dalam dunia pendidikan, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Selain itu, hari lahirnya yang pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai
Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mendirikan Indisiar Partai bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Edwardus Dekker. Beliau membuat semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani yang kita kenal sampai sekarang. Tokoh yang selanjutnya adalah Supriyadi. Supriyadi dilahirkan di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 13 April 1923. Beliau bergabung dengan Peta atau Pembela Tanah Air dan memperoleh pangkat Sodanso atau Komandan Peleton. Beliau ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan Romusa di Blitar. Penderetan rakyat yang melakukan Romusa membuat Supriyadi berniat melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Pemberontakan yang dipimpinnya pada tanggal 14 Februari 1945 gagal, tetapi menghasilkan kerugian berat bagi Jepang. Supriyadi dikenal sebagai tokoh yang pemberani. Nah, anak-anak, itu merupakan perjuangan para tokoh nasional. Selanjutnya, silakan kalian buka buku kembali, kerjakan kegiatan 4.5 halaman 132. Silakan kalian ya, ini tidak berkelompok, kalian buat sendiri perorangan ya. Carilah informasi dari koran, majalah, buku, dan internet tentang tokoh pilihanmu ya. Jadi di sini kalian mengambil salah satu tokoh perjuangan menurut pilihan kamu. Jadi tidak semuanya. Kalian silahkan pilih yang tadi tokoh pejuang yang sudah dibahas bersama ya. Nah, buatlah biografi singkat mengenai tokoh perjuangan tersebut. Ceritakan kisah hidup, bentuk perjuangan, dan hal positif yang dapat kita teladani dari perjuangan mereka. Dan berikan gambar pada biografimu agar tampak lebih menarik. Ya, jadi tugas kalian sudah ada, kegiatan 4.4 dan kegiatan 4.5 dikerjakan di buku tulis. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada materi menghargai perjuangan para pahlawan. Sebagai seorang pelajar, kita dapat melakukan cara-cara berikut untuk menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Yang pertama adalah mendoakan para pahlawan saat mengheningkan cipta pada upacara bendera di sekolah. Yang kedua, melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar dan mencetak prestasi membanggakan bagi bangsa dan negara. Yang keempat, menerapkan sikap-sikap keteladanan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memelihara persatuan dan kesatuan dalam keluarga, teman, dan masyarakat. Nah, anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya tadi sudah disampaikan. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis, ya, dan disimpan nanti untuk pengumpulan akan ada informasi selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.